Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Jurnal refleksi ini ditulis dengan menggunakan model 5R. Reporting, Responding, Relating, Reasoning, Reconstructing. Reporting atau mendeskripsikan, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional ini saya mengikuti alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dalam setiap alur saya menemukan pemahaman baru mengenai kompetensi sosial dan emosional. Meskipun saya berhasil menyelesaikan semua alur, namun ada beberapa kendala yang akhirnya dapat teratasi, yaitu pada alur eksplorasi konsep, koneksi antar materi, dan alur elaborasi pemahaman. Responding atau merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Pada alur eksplorasi konsep saya kebingungan dengan permasalahan-permasalahan berupa kasus yang ada di modul. Sehingga saya perlu membaca ulang berulang kali kasus tersebut dan mencari literatur lain. Hal ini karena materi bacaan di awal pembelajaran untuk modul 2.2 ini minim, tidak seperti modul-modul sebelumnya yang lebih lengkap bacaan dan video penjelasannya. Pada alur koneksi antar materi saya terlambat dalam pengumpulan tugas. Saya tidak melihat deadline, duedate dari tugas tersebut, meskipun saya selalu memantau LMS tersebut untuk menambah pemahaman dari tulisan, diskusi teman-teman dan fasilitator. Kemudian pada elaborasi pemahaman saya juga mengalami kendala untuk masuk ke ruang virtual. Mungkin karena kendala jaringan atau admin terlalu lama merespon untuk saya dan beberapa teman masuk ruang Vicon. Sehingga di penilaian daftar hadir kami terhitung terlambat mengikuti kegiatan. Relating atau mengaitkan, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. Dari kejadian-kejadian tersebut secara tak langsung saya merasa telah belajar lebih dalam mengenai kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga belajar melakukan teknik stop ketika ada pikiran yang tidak tenang. Misalnya saat pengumpulan tugas sudah ditutup. Setelah menenangkan diri, saya menghubungi fasilitator untuk membantu saya menemukan solusi masalah ini. Di situ saya telah mempelajari kesadaran diri, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Saya juga belajar memanajemen diri dari kejadian itu. Saya juga mempelajari kesadaran sosial karena telah merepotkan fasilitator dan admin LMS guna membuka kunci LMS. Reasoning atau menganalisis. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Saya semakin memahami pentingnya kompetensi sosial dan emosional, teknik stop, mindfulness, dan peningkatan kesejahteraan psikologis, well-being, dalam pembelajaran kali ini. Dan saya menyadari ini juga sangat penting diterapkan pada murid. Sebagian besar permasalahan saya seperti saya sebutkan sebelumnya adalah karena kurangnya kompetensi sosial dan emosional. Misalnya, pada eksplorasi konsep saya tidak memanfaatkan keterampilan berelasi dengan meminta bantuan dari teman yang sudah lebih paham, sehingga saya bingung sendiri. Pada koneksi antar materi saya kurang memiliki kesadaran diri, sehingga abai melihat duedate dan kurang manajemen diri. Dan pada elaborasi pemahaman saya kurang berelasi dan sadar sosial, sehingga tidak langsung komunikasi langsung dengan fasilitator maupun admin. Reconstructing atau merancang ulang, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Dari semua kejadian tersebut saya belajar ke depannya akan lebih optimal dalam menerapkan kompetensi sosial dan emosional, mindfulness dan well-being. Saya akan membangun relasi yang baik dengan teman-teman bahkan para guru penggerak yang sudah lebih dahulu belajar untuk mengantisipasi kebingungan dalam pembelajaran. Saya juga akan lebih jeli dalam manajemen diri dan lebih jeli melihat tenggat waktu suatu kegiatan. Kedepannya saya akan langsung berkomunikasi dengan pihak yang berkaitan apalagi dalam mengambil keputusan. Saya juga harus lebih matang dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Akhir kata, demikianlah jurnal refleksi Dwi mingguan ini saya buat. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan pembaca sekalian demi meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, khususnya kompetensi sosial dan emosional, peningkatan kesadaran penuh, mindfulness, dan juga kesejahteraan psikologis, well-being.
Saran dan tanggapan yang membangun sangat saya harapkan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.